Ini berarti yang disebut kehidupan penuh, kehidupan yang sempurna. Wa wujudu syai' li ghairihi. Adapun adanya sesuatu li ghairihi karena orang lain, karena diciptakan oleh orang lain, dia hidup pun mengikuti kehendak orang lain, ini li ghairihi. Ini namanya hayatan idhafiyah lahu. Ya, ini kehidupan yang bersifat idhafiyah, tempelan. Ya, tempelan. Ya, idhafiyah yang bersandar kepada kehidupan yang penuh tadi. Bukan kehidupan yang penuh, kehidupan yang diciptakan, kehidupan yang idhafi. Fal haqqu subhanahu wa ta'ala mawjudun li nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala mawjud, ada li nafsihi, karena dirinya sendiri. Dia hidup untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Ya, dia hidup ya, karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Ya, kalau kita tidak, kita hidup untuk yang lain, artinya untuk Allah, karena Allah. Ya. Apa yang kita lakukan semua mengikuti ya, kehendak Allah, mengikuti perintah Allah. Ini namanya hidup idhafiyah. Kehidupan yang bersifat tempelan, tambahan. Bahwal haq, maka dialah hak, sesuatu yang memiliki hakikat yang hakiki. Kalau yang lawannya hak batil, batil itu sesuatu yang tidak memiliki hakikat diri sendiri. Wa hayatuhu hiyal hayatut tamah. Berarti kehidupan Allah, kehidupan hak, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang penuh, kehidupan yang memang sebuah kehidupan yang jadi. Fala yalhaqu biha mamat, yang tidak pernah disentuh oleh kematian, yang tidak ada kematian. Hidup adalah hidup, bukan mati. Hidup dengan maknanya yang penuh, hidup. Apabila ada kematian berarti itu bukan hidup, karena hidup adalah hidup, mati adalah mati. Seperti warna putih, tidak ada hitam, ya iya dong, putih saja. Kalau ada hitam bukan putih. Ya, kata itu kan ada maknanya. Apabila maknanya penuh, ya berarti itu sesuatu yang hakiki. Seperti ada adalah ada. Ya. Kata ada menunjukkan bahwa ya, artinya maknanya adalah ada. Maka dia bukan ketiadaan, ya, tetapi ada. Kalau kita kan ada nanti tiada, nanti ada nanti tiada, ini kita berarti bukan ada dan bukan tiada. Ya. Wal khalqu min haitsul jumlati mawjudun dunallah. Ya. Wal khalqu min haitsul jumlati mawjudun dunallah.
Sedangkan makhluk secara keseluruhan dia ada, ya. Tetapi ada itu dunallah. Adanya adalah tunduk atau mengikut kepada Allah, bukan adanya karena sendiri. Falaisat hayatuhum illa hayatun idhafiyah. Maka kehidupannya hanyalah kehidupan yang bersifat idhafi, tempelan, ya, kehidupan yang bersandar kepada kehidupan yang hakiki tadi, kehidupan yang jadi. Walidzalika altahaqqa bihal fana'u wal mautu. Oleh karena itu, ya, iltahaqqa biha, ya, terkena al-fana'u wal maut, kehancuran dan kematian. Artinya bukan kehidupan yang tamam tadi, kehidupan yang hidup. Gitu. Wal summa inna hayatallahi fil khalqi wahidatun tamatun lakinnahum mutafawituna fiha. Adapun kehidupan Allah di dalam makhluk itu kehidupan yang wahidatun tamatun. Semua makhluk yang Allah ciptakan terdapat di dalam dirinya jelmaan atau surah atau kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Maka semua makhluk itu adalah kehidupan Tuhan. Semua, ya. Al-khalq, ya, ciptaan, semua ciptaan. Di dalamnya terdapat kehidupan Allah. Ya. Lakinnahum mutafawituna fiha. Akan tetapi di dalam kehidupan tersebut bermacam-macam. Ada kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan malaikat, kehidupan jin, kehidupan tumbuh-tumbuhan, kehidupan benda mati, ya, berbeda-beda. Ini mutafawitun, yani mutanawwi'un, ya, tanawwu anwa'. Namun secara keseluruhan itu di dalam ciptaan itu secara keseluruhan adalah merupakan kehidupan Allah, ya, yang satu. Tidak ada satu makhluk sekecil apapun hidup oleh dirinya sendiri atau oleh kekuatan lain selain Allah. Itu disebut wahidatun tamatun, ya, kehidupan Allah yang terdapat dalam penciptaan. Artinya sifat kehidupan ini, sifat kehidupan yang Allah miliki itu, ya, terdapat di semua makhluk, ya, terdapat di semua makhluk. Namun, ya, semua ini bermacam-macam. Faminhum man zaharatil hayatu fiha ala suratiha tamati wa huwal insanul kamil. Di antaranya ada yang kehidupan itu tampak pada dirinya, ya, di antara makhluk ini man zaharatil hayatu, ada, ya, fihi, ada kehidupan yang terdapat dalam dirinya, ya, ala suratiha tamati, berdasarkan surah kehidupan yang penuh juga. Wa huwal insanul kamil, itulah manusia yang kamil. Maka manusia yang kamil ini merupakan jelmaan dari segi sifat kehidupan saja, ya, adalah surah atau rupa atau jelmaan lah, katakan, sifat kehidupan yang sempurna.
zahirnya hidup, batinnya hidup, ya. Kalau insan kamil. Dan kita perlu ingat lagi bahwa istilah al-insanul kamil satu istilah dari para aulia Allah yang standarnya tinggi sekali, istilahnya begitu ya. Standarnya tinggi, bukan. Ya, Nabi disebut mukmin, Rasul disebut mukmin, wali disebut mukmin. Ya, kita juga disebut mukmin dong. Ya. Ya, tetapi katakan standar, standar Nabi ya, tertinggi sudah kan, tertinggi. Paling kurang para aulia lah. Gitu. Ya, secara detailnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu insan kamil itu seperti apa. Ya, cuma ulama ini memberikan satu, ya artinya orang-orang yang ya kita berbaik sangkanya penulis ini ya katakanlah al-insanul kamil. Ya. Standarnya apabila mereka memiliki usul ya, usul kepada Allah. Syuhud. Sebetulnya begini, syuhud itu sebetulnya fakta-fakta syuhud itu akhlak. Ya. Akhlak itu kan banyak sekali yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang memiliki satu sifat akhlak saja, misalnya orang itu memiliki sifat sabar. Katakan, kan kalau dalam kitab-kitab tasawuf kan akhlak itu atau makomat itu kan 7 saja. Habis pertama taubat misalnya, kemudian sidik, sabar, ikhlas, sabar, zuhud, misalnya kan ada 7. Itu kan sekedar contoh. Ya, karena mereka bukan sedang membuat satu panduan tarekat, bukan. Mereka hanya sedang mentadwin, membukukan sebuah bidang ilmu. Ya. Ilmu ini ilmu praktek. Tasawuf itu kan ilmu praktek, bukan ilmu teori. Ketika ditulis buku tarekat itu jadi teori, dan ini bukan panduan orang ingin bertarekat, bukan. Karena panduan orang bertarekat adalah jiwa guru itu. Tuhan sebetulnya, cuman jelmaannya itu di jiwa insan kamil itu. Mengikut jiwa itulah sebagai dalil guide petunjuk menuju kepada Allah. Kita mendengar arahan-arahan mereka bagaimana solusi-solusi kehidupan ini ya berdasarkan bimbingan Tuhan melalui jiwanya, ya kita ikuti. Kan itu tarbiyah sebetulnya, bukan buku. Namun ini sebagai contoh, misalnya seperti buku yang ditulis oleh Al-Imam Ismail Al-Harawi, Manazilus Sairin. Ulama ini beliau ini yang paling banyak mencatat, membukukan makomat. 100 makomat itu. Dan makomat tidak terbatas. Ya. Makomat tidak terbatas. Kalau kita umpamakan makomat itu 100 misalnya ya. Kan kalau 1 berarti 1%-nya. Iya tak? Jika seseorang memiliki makomat 100, berarti dia memiliki syuhud yang sempurna. 100% syuhudnya itu. Karena data makomat itu akhlak itu, makomat itu. Bagaimana orang itu punya sabar saja, berarti punya syuhudnya 1%. Punya sabar dengan ridho berarti 2%. Kalau nggak punya sama sekali ya nggak persenannya. Ya. Jadi bukan orang memandang dengan banyak zikir, tiba-tiba dia melihat sesuatu, ya hadasnya apa? Hadas itu instingnya, terus dia wah ini kayaknya suhud nih. Tapi yang dipahami oleh dia suhud itu kasab. Kasab itu melihat sesuatu yang gaib. Gaib itu rahasia orang, jiwa orang, pribadi orang, tempat yang jauh. Bukan. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan tasawuf. Ya. Kasab yang dimaksud oleh tasawuf
yang paling tinggi kasab itu, orang itu susah ngaku salah, nggak kelihatan malah dia salah. Apabila dia melihat uyub nafsahu, ya, apabila dia mengetahui uyub dirinya, itu kasab namanya. Sampai hijab dirinya pun tersingkap bahwa dia melihat. Namun kapan itu kasab? Ya, artinya kapan orang itu melihat bahwa dirinya itu tidak memiliki apa-apa, tidak punya, tidak mengamalkan apa-apa, apabila Allah telah mentajalikan semua akhlak itu. Karena ternyata akhlak yang menjadi akhlak dia, akhlak Tuhan, bukan akhlak dia, dan pengakuannya hilang. Itu disebut ketundukan namanya. Ketundukan itu adalah, ya, tidak ada pengakuan. Orang apabila dikasih sabar oleh Allah, dan sabar sudah ditajalikan, istilah tasawufnya, sudah menjadi sifat dia, sabar. Ya, sabar itu. Maka ketika ada musibah, dia mampu menghadapinya tanpa dia merasa bahwa ini ya sifat sabar saya, ini enggak ada. Malah orang yang bertanya, "Ente Masya Allah kok sabar sekali, Allah, mungkin Allah," itu pun mungkin bahasanya, ya, karena enggak pede, enggak pede. Ya, apa enggak pede orang? Ya, malah enggak yakin, kalau dia sendiri enggak yakin kalau itu sabar namanya, enggak yakin. Ya Allah memelihara saya, alhamdulillah. Ya Allah, merasa berhutang dengan Allah. Akhirnya kan merasa hamba, merasa enggak memiliki. Itu kasyaf namanya. Ini orang bicara tasawuf, tarekat kasab, muter-muter seperti dukun. Jadinya bukan kasab. Ya, eta mah kasep. Ya, bukan kasab. Ya. Apabila makomat akhlak itu banyak, makin tidak ada, itulah fana. Ya, ini fana dianggapnya seperti orang mabok habis minum. Ya, matanya mendelik-mendelik, pelalat-pelelet, ya, kayak orang setengah liter. Ya, nggak ada, bukan. Semua makhluk hidup karena memang Allah yang menciptakan. Allah ingin menciptakan wujudnya. Artinya dia punya sifat. Orang yang mampu mentajalikan, mampu memberi, istilahnya, mampu mencipta, orang yang memiliki ilmu. Dan isi ilmu adalah berbagai karakter, berbagai sifat-sifat, berbagai isi pengetahuan. Ya, sudah barang tentu. Itu sebab makanya Tauhid Asy'ariyah pertama dibahas wujud. Apabila masuk kepada sifat nafsi, sifat ma'ani, ya, hayyun, hidup. Karena ilmu itu mesti ada di zat yang hidup. Ilmu itu mesti berada di zat yang hidup. Itu sebab ulama mengumpamakan bahwa al ilmu kal hayat, al jahlu kal maut, katanya. Ilmu itu seperti hidup, bodoh itu seperti mati. Karena ilmu berada di yang hidup ini, maka sifat hidup ini apabila Allah menciptakan makhluk, maka makhluk ini mempunyai sifat hidup. Semua makhluk secara total itu adalah sifat kehidupan Allah secara sempurna. Tetapi karena makhluk ini adalah bermacam-macam tafawut, maka masing-masing jujur, ya, daripada makhluk ini mempunyai bagian jelmaan, ciptaan, hidup, ya, dari Allah yang berbeda-beda. Nah, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya satu manusia sama dengan satu alam semesta, berarti bahwasanya sifat kehidupan satu manusia sama dengan sifat kehidupan satu alam semesta. Ya, namun yang dimaksud khalaq, ciptaan, menyangkut benda yang Allah ciptakan. Artinya ciptaan ini kan ada yang berbenda, ada yang tidak berbenda, begitulah mudahnya.
Ada yang bil maddah, ada yang bidunil maddah. Ada yang berbenda ini ya manusia, ya binatang, benda-benda lah. Yang tidak berbenda, yang bahannya cahaya. Malaikat tidak berbenda. Ini pun yang mengatakan berbenda tidak berbenda, penjelasan penerangan para ulama untuk pengetahuan kita. Ya. Yang tidak berbenda yang diciptakan dari cahaya, seperti malaikat, seperti jin, seperti ruh kita. Ruh yang kita gunakan untuk berpikir, akal, kita sebut akal. Al-aklu nurun. Nur itu kan bahan yang diciptakan oleh Allah, ya. Ruh ini sama dengan bahan yang diciptakan oleh Allah untuk menciptakan malaikat. Maka ruh dan malaikat sama dari cahayanya. Maka cahaya ini wujud ini. Cahaya ini ada. Ya, berarti ada ini hidup, karena hidup itu wujudu syai'. Sesuatu yang ada. Cahaya ada, berarti hidup. Nah, ini semua makhluk, meskipun sesuatu ini berbenda atau wujud ini berbenda atau tidak berbenda, ini makhluk. Nah, yang tadi dimaksud semua makhluk adalah kehidupan Allah semua, baik yang berbenda dan tidak berbenda. Nah, satu manusia dari segi benda itu sama dengan satu alam, sifat kehidupannya. Tetapi di dalam diri manusia ada wujud sesuatu yang tidak berbenda, yaitu ruh. Ya. Manusia yang paling sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia dari segi wujud benda sama dengan semua alam. Oke? Ada satu wujud lagi ciptaan Tuhannya itu yang tidak berbenda, yaitu ruh. Maka sifat hidup ruh Nabi sama dengan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Maka manusia berbanding, maka Rasulullah SAW berbanding semua alam semesta, fisikalnya, jasadnya, bendanya, termasuk manusia, dan ruhnya sama dengan semua ruh makhluk, termasuk malaikat dan manusia. Kata Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ibn Arabi termasuk malaikat, karena ayatnya innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Bariyah ini termasuk manusia dan jin. Maka apabila semakin baik semakin khair, dan tidak ada yang khair kecuali Nabi. Maka Nabi wujud rohaninya, sifat kehidupan rohani Nabi, ya, sempurna sama dengan sifat ruh, wujud yang tidak berbenda, baik itu ruh manusia semua dari zaman Nabi Adam sampai, atau malaikat semua. Karena Nabi khairul bariyah, sehingga orang sufi membuat qasidah khairul bariyah, Nabi, manusia dan jin, malaikat dan semua. Maka itu sebab suratul haq adalah al-insanul kamil. Insan kamil adalah majhar yang dijelmakan kehidupan sempurna Allah, zahiran wa batinan, jasadan wa ruha. Dan insan kamil ini Nabi. Adapun selain Nabi adalah pewarisnya. Paham ya? Dan teori kalau Ibnu Arabi membahasnya dari wujud, tetapi Syedi Abdul Karim membahasnya dari hayah. Memang tidak ada di kitab-kitab selain insan kamil berbicara tentang jelmaan wujud Allah dengan menggunakan pendekatan sifat hayat, kecuali Syedi Abdul Karim Al-Jili. Imam Ibnu Arabi tidak. Imam Ibnu Arabinya membahasnya dari wujud, bukan dari hayah. Tapi beliau mengatakan al-hayatu wujudu syai'i, eta keneh, cuman beda cara pandangnya, tapi lebih unik, ya. Penjelasan
Sidi Abdul Karim Al-Jili. Nah, maka di sini dikatakan faminhum man zaharatil hayatu fihi ala suratiha tamati wa huwal insanul kamil. Di antara mereka ada yang kehidupan itu menjelma di dalam dirinya. Artinya tajalli zaharat itu sama dengan majla, mazhar. Ala suratiha tama, menurut rupa kehidupan yang sempurna, wa huwa al insanul kamil. Tadi bahwa kita sedang bercerita kan, ruh, kehidupan ruh itu apabila ditajalikan oleh Allah sifat ruhaninya, ya, maka tasawuf dikatakan tazkiyah ruhiyah, karena ada kehidupan rohani yang sempurna adalah sifat kesempurnaan Tuhan. Kalau hidup yang ditajalikan hidupnya sempurna, kalau iradah yang ditajalikan iradah Allah yang sempurna, kalau kudrah yang ditajalikan kudrah Allah yang sempurna, kalau melihat Allah yang sempurna, ma'rifat, kasyaf dan lain sebagainya. Namun ya sekalian dijelaskan. Namun kenapa misalnya ada seorang wali ditajalikan sifat ilmu Allah kan sempurna, tapi kenapa tidak on 24 jam katakan? Karena hidup ini hanya satu klise katakan. Hidup ini hanya satu negatif yang berganti-ganti. Itu sebab ada ada yang sesuatu yang baru yang disebut pana yang melupakan yang lalu, yang tidak tahu yang akan datang gitu. Karena kita berada di wujud yang terbatas, ya, waktunya tempatnya terbatas. Sedangkan sifat Allah yang luas itu ya, tidak bisa dijelaskan, ditajalikan keseluruhan. Maka itu sebab hadis seperti munculnya gambar di layar sebenarnya adalah pertukaran negatif demi negatif, klise demi klise, tak 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 tak. Hidup ini hanya satu klise, hanya satu negatif. Kalau di stop saja, tak, udah nggak bisa mundur, nggak bisa maju. La yastaqdimuna wala yastakhirun. Ya. Apabila seseorang memiliki sifat rohaninya, itu sifat kehidupannya. Kenapa? Karena ilmu ada di hidup. Apabila yang dimaksud oleh beliau ditajalikan sifat hidup Allah sepenuhnya, berarti mengandungi semua asma dan sifat Allah yang sempurna. Semakin ruh itu bertambah akhlaknya, semakin dimensi kehidupan itu luas. Itu sebab orang sabar, orang ridha itu nggak ada dunia ini sempit. Apalagi orang sabar, orang ridha, orang zuhud, orang wara, orang yakin, ya, orang sidik, orang. Maka yang keluar dari jiwanya ingat Allah. Itu sebab tentrem. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, bukan zikir banyak-banyak, bukan. Ini malah zikir tambah pusing. Karena zikirnya zikir mulut. Ya udah illallah, la ilaha illallah, aduh. Udah puyeng pala zikirnya kebanyakan. Tidur, udah tidur kecapean, lewat sembayangnya. Zikir apa namanya itu? Kebanyakan zikir malamnya, subuhnya kesiangan. Terus itu ingat siapa? Ya, dikiranya tasawuf bacaan, ya, bukan. Tasawuf itu kehidupan rohani. Kerohanian yang hidup apabila makomat itu banyak, akhlak itu banyak. Maka apabila dijelmakan semuanya sifat yang sempurna itu, apa yang disebut akhlak secara syariat, yang disebut makomat menurut tariqat, dan yang disebut hakikat Muhammadiyah atau Anwar Muhammadi atau Asrar Ilahiyah atau Madad Rabbani, ya, sama istilah itu semuanya. Apabila dijalikan maka ruh itu hidup, itu kehidupan yang sempurna. Maka dia menjadi dalil Allah. Jangankan orang lain, dia sendiri, ya, dalilnya adalah dirinya sendiri menuju kepada. Dia tahu Allah teh, ya, dia mengerti Allah, dia melihat Allah dari segala yang Allah tentukan pada dirinya. Itu teh dari Allah, tidak pernah menoleh kepada yang lain.
Nggak ada ini gara-gara kamu sudah dia mendengki yang lain, hasad yang lain, nggak ada. Bagi dia muamalah kepada orang, muamalah kepada Allah. Dengki kepada orang, dengki kepada Allah. Nah ini namanya hidup ruhnya. Itu sebab bodoh itu mati, ilmu itu hidup, ilmu itu makrifat. Nah ini insan kamil. Fa innahu mawjudun li nafsihi, karena dia tidak ada, dia hidup untuk dirinya. Itu maka dikatakan perjalanan mereka itu juga as-sairu billah, berjalan di dalam Allah ya. Wujudan hakikian la majazian wala idhafiyan ya. Wujudnya wujud hakiki, bukan majazi, bukan idhafi. Apa itu? Bainahu mawjudun li nafsihi wujudan hakikian la majazian wala idhafiyan. Wala idhafiyan. Ada tahu-tahu kerabahu begitu, apa mahalnya itu? Kurbahu. Tanpa kalimat itu juga udah selesai ya, karena masalahnya menjelaskan mawjudun li nafsihi wujudan hakikian namanya. Fahuwal hayyut tamu ya. Fahuwa al hayyut tamul hayatu bi khilafi ghairihi. Maka dia adalah kehidupan yang sempurna ya, kehidupannya yang jadilah sempurna, itu jadi. Seperti orang ngebangun, kalau belum jadi belum tamam, apabila udah jadi ya tamma bi iznillah, sudah siap, sudah jadi ya itu. Bi khilafi ghairih, berbeda dengan selain insan kamil. Wal malaikatul iliyun wahum al-muhimah, al-muhaimun maksudnya, al-muhaimah. Dan waman yalhaqu bihim, dan yang serupa malaikat. Sedangkan malaikat yang iliyun itu mereka adalah orang-orang yang muhaimah. Muhaimah itu orang yang ada dalam liputan Tuhan, sehingga dia hidup itu hanya menyaksikan Allah saja, nggak ngerti apa-apa. Itu ada disebut malaikat iliyun ya. Dia asik ya, berada dalam haimanah Allah. Apa haimanah itu ya? Liputan lah ya. Sehingga mereka malaikat itu tidak tahu bahwasanya Allah menciptakan Adam, menciptakan ini, menciptakan ini. Kenapa? Karena dia sibuk dengan menyaksikan Allah saja. Ada malaikat yang seperti itu. Wa humul ladzina laisu minal anasir. Karena malaikat-malaikat ini adalah yang bukan dari unsur-unsur ya. Bukan dari unsur-unsur angin, bukan, air bukan, tanah bukan ya. Sama dengan qalamil a'la. Qalamil a'la itu bukan benda. Wallauhil mahfuz, memang lauhil mahfuz memang benda. Lauh memang whiteboard, bukan ya. Itu sama seperti satu konsep ya. Kita kan meletakkan konsep kan seperti ada papan tulis di sini. Oh, bukan, kita hapus juga. Salah. Ya, itu lauh. Ya, itu sama dengan malaikat bahannya. Sebetulnya majla Allah, mazhar Allah, ciptaan Allah yang dibuat dari nur. Al-arsyu nur, wal qalamul a'la nur, wal lauhil mahfuz nur. Semua nur. Wa ghairuhuma min hadzal nau, dan yang semacam dengan ini ya, lain-lainnya. Fa innahum mulhaquna bil insanil kamil. Coba, itu sama dengan insan kamil ruhaninya kan, karena kalau insan secara zahir sudah semua alam, dan itu memang adalah semua kehidupan dari segi wujud yang berbenda, karena ada wujud yang tidak berbenda. Ruhani mal insan kamil sama dengan ya, malaikat
Muhaimun tadi, malaikat Muhaimin itu yang malaikat kan udah rohani kan, yang memang dia dikehendaki oleh Allah hanya suhud kepada Allah, sibuk kepada Allah. Apapun yang terjadi, tidak. Seorang insan kamil yang orang insan kamil sudah, yang sempurna tadi itu, maka kehidupan rohani dia tidak melihat ada Allah. Ini jangan dipahami berarti kalau orang wali itu dia nggak tahu, dia duduk begini juga ditanya nggak kedengeran misalnya. Di sana juga melihat orang, ya dia nggak kelihatan, yang kelihatan hakikat, dikirain hakikat itu, ya dia ngelihat orang tuh nur gitu, hakikatnya bukan. Ya, sibuknya dengan Allah. Itu. Seperti seorang suami misalnya kerja di luar. Kan dia sibuk dengan pekerjaan, tetapi sebetulnya yang dalam pikirannya anak dan istrinya. Ya. Dia cari duit di sini, di pikirannya anak dan istri, enggak sibuk dengan pekerjaan ini. Ya. Apabila dapat uang banyak saja, gembiranya itu bukan karena uang banyak, tetapi nanti pulang, ya, pasti istri saya senyum ini. Wah, senyumnya manis banget ini. Ya, pasti kalau saya pulang saya bilang bawa uang banyak, wah terus mijit-mijit belakang. Jadi inilah namanya syughul, inilah yang apa syughul itu yang menjadi kesibukan dia. Padahal apa yang dilakukannya benda-benda berat yang diangkatnya, tapi ringan karena dia sibuk dengan. Nah begitu juga insan kamil kepada Allah itu begitu. Dia berbuat untuk siapa saja sibuknya dengan Allah. Hatta dia berbuat baik dan orang itu mencacinya, bukan berterima kasih, bukan tidak terima kasih, malah mencacinya, dia anggap waduh pahala lagi aja, sibuk dengan itu. Ya kan orang kita kan diomelin kan pahala bagi kita itu. Ya. Coba kita digibah orang, iya toh? Kita digibah orang, kita mendapat pahala. Kalau yang menggibah nanti di akhirat, dosa gibahnya, ya, pahala kebaikan dia tidak cukup untuk membayar dosa gibahnya, kejelekan kita dikasih ke dia. Kalau kita ngerti hakikat ini, kita bayar orang supaya gibah kita. Kita bayar orang supaya dengki dengan kita. Awas dengki kamu. Saya gaji 1 bulan 1 juta, yang penting dengki saya. Ya, masuk surga. Ini namanya hidup atau sibuk dengan hakikat, gitu. Ya, ini contoh dibayar bukan. Ya. Jangan besok ada yang dibayar, waduh. Ya. Kalau memang ada bayar-bayaran, bayarnya ke saya dah. Ini contoh maksudnya. Fafham, maka pahamilah. Jadi jiwa insan kamil sama dengan lauhil mahfuz, sama dengan kolam. Makanya kata mereka, kita ini kalau Allah yang menuliskan kehendak Allah, mana tulisannya? Ya ini nasib kita. Untuk siapa? Untuk kita. Jangan mikirin orang lain. Orang lainnya orang lain lagi untuk dirinya. Kenapa sih orang berpikir orang lain ikut campur urusan orang? Ya. Apakah orang lain itu ada Tuhan lain yang mengaturnya? Selama Tuhannya sama, ya. Wa minal mawjudati man zaharatil hayatu fihi ala suratiha lakinna ghaira tamatin wa huwa al-insanul kamilul hayawani wal malak wal jinnu. Coba. Ada mawjudat yang kehidupan itu dijahirkan, dijelmakan, diciptakan, diberikan kepadanya, ya, berdasarkan surah kehidupan itu, tetapi tidak sempurna. Siapa tidak sempurna itu? Insan kamil dari segi hayawan, artinya insan kamil dari segi kosmologi dan ontologi, atau insan kamil dari segi kosmik, kosmos, kaunia, fisikal, atau wujud. Ya. Wujud itu adalah benda secara umum pada sebuah kehidupan itu. Termasuk malaikat. Malaikat juga tetap ada kehidupan meskipun sifatnya rohani. Makanya tadi
Wujud sesuatu ada dua. Wujud itu ada dua. Ada itu ada dua. Ada yang berbenda, insan kamil. Ada yang tidak berbenda, malaikat dan jin. Malaikat dari api, jin dari cahaya. Itu ada, tapi tidak berbenda. Kita ini ada ruh, yang kita memiliki ada yang tidak berbenda, ruhani. Yang kita katakan bahwa kita memahami sesuatu itu kan idrak. Kita akal kita ini kita memahami sesuatu itu kan idrak. Kita punya persepsi terhadap sesuatu. Itu kan idrak kita. Ini nur, ini ruh. Ini sesuatu wujud yang tidak berbenda. Kenapa orang apabila misalnya didoktrin sesuatu bahwa Anda melakukan ini akan begitu, maka jadi sugesti. Iya toh? Jadi sugesti. Sugesti itu adalah idrak yang dicapai oleh akal. Boleh jadi rohani mempengaruhi jiwa fisikal kan? Gitu. Ente jangan makan banyak duren, nanti asam urat. Baru makan dua udah, aduh kenceng aja leher. Ya. Saya makan duren dibilang wah ini asam urat kena duren. Ya, jangan makan duren. Baru makan duren langsung jadi kencang. Waduh iya nih duren. Ketemu ada orang yang mengatakan bukan, zat duren itu ya tidak akan membentuk kolesterol yang buruk, tapi kolesterol yang baik, katanya yang positif hilang terus. Ya. Habis 2 buah. Ya. Jadi sugesti. Karena itu idrak dia. Maka coba kalau jika rohani isi kehidupannya sempurna, akhlak semua. Allah, dia hidup aja nggak ada matinya. Iya, ini baru disebut wah ini orang nggak ada matinya, ini baru disebut begitu. Ya, hidup aja nggak ada matinya. Orang yang punya cahaya rohani yang sempurna itu kagak bakal kemasukan jin. Nggak bakal. Ya. Orang yang sering kerasuk jin adalah karena persepsinya itu, ya, takut, sedih, ya, pemarah. Nah itu, coba dirubah itunya. Kenapa? Karena sifat rohani paling kurang yang disebut logis itu cahaya. Sedangkan marah, nafsu itu api. Ini ya sifat jin, ini sifat malaikat. Dan jin dengan malaikat memang tidak pernah bersatu. Ya, tidak pernah bersatu. Maka dirubah persepsinya, sembuh. Ini mau dipijitin, diketokin, ya, diusir, diruqyah, ya, jinnya keluar, yang ruqyah pulang, masuk lagi. Ya. Karena ada wujud yang sama bagi jin apa? Itu sifat api itu. Coba sifat malaikat, udah nggak bertempat. Ya, bahkan malaikat. Kenapa wali itu sampai ke tahap ada yang melihat malaikat? Draw ketemu, trak. Kesempurnaan rohani itu. Sampai mempunyai bertemu dengan kembaran cahaya yang ada pada sifat malaikat itu. Nabi, ya para nabi lah melihat malaikat bicara dan kelihatan, atau bicara saja atau wujudnya saja, tapi bisa bicara dan bisa melihat wujudnya sekaligus. Tapi para wali jika melihat wujudnya tidak bicara, jika mendengar suaranya tidak melihat wujudnya, karena ada kekurangan, tidak ada sifat nubuah itu. Baik. Fa inna kullan min haula'i mawjudun li nafsihi bi ilmin annahu mawjudun wa annahu kadza wa kadza. Walakin hadzal wujud lahu ghairu haqiqi li qiyamihi bi ghairi qurbihi. Tadi itu idafiyan qurbuhu tadi itu berarti. Ya.
Wujudnya wujud untuk dirinya yang hakiki, bukan majaz, bukan idopi. Karena wujudnya adalah wujud yang kurbuh, serupa, dekat. Ya, orang apabila dekat itu serupa. Apabila dijelmakan semua kehidupan berarti kurbuh. Gitu. Orang nggak mau bilang ini teman karib saya kalau nggak sama. Ini teman karib saya, bukan. Ini kalau karena dia ini pemalas. Masa sama dengan saya kan? Tapi kalau kita dibilang kamu temannya si Fulan itu orang soleh, ya senang sekali. Tapi kalau nggak sama, amit-amit gitu. Tahu amit-amit? Karena salah satu dari mereka manusia insan kamil secara hayawan, malaikat, jin dan lain sebagainya, maujudun li nafsih, dia memang maujud ada untuk dirinya bi ilmin, ya, dengan mengetahui bahwasanya annahu maujudun, bahwa dia ada, dia tahu bahwa dia ada, wa annahu kaza wa kaza, bahwa dia adalah ini itu, walakin hadzal wujud lahu gerak, tapi wujud baginya bukan hakiki, ya, liqiyamihi, karena ada yang mendirikannya, bi ghairi qurbihi, tidak dekat Allah. Maujudnya lil haq la lahu, dia ada karena untuk Allah, bukan karena dia. Tetapi apabila Allah sudah jelmakan hidup itu pada dia semua, ya, anal haq, dia udah nggak ngelihat dia. Kenapa? Nggak ada satu celah pun, 1%, 1% pun, ya, celah. Kan kehidupan, katakan kalau ruh itu sebuah ruang, sebuah apa namanya, sebuah lampu-lampu kecil yang banyak, apabila nyala satu, ya, maka terang, ya. Kalau sudah nyala semua, berarti itu sudah syuhud semua. Katakan umpamanya begitu, karena cahaya kan, gitu. Apabila kamil, tidak ada satu makom pun, satu akhlak pun, satu sifat pun, satu celah pun, 1% pun, 1% pun, satu bola pun, ya, yang mati, sehingga ada celah dia melihat dirinya, gitu. Satu kezulmahan, kegelapan. Apabila sudah menyala semua, maka dia tidak melihat ada kegelapan. Kegelapan itu, zulmah itu adalah ketiadaan. Ketiadaan itu adalah keburukan, dan itu adalah selain Tuhan, dan selain Tuhan tidak ada. Maka dia melihat tidak ada, sehingga dia yang dilihat semuanya Tuhan, bukan dianya, karena dia tidak ada. Nah, ini kata-kata ini tertulis, bingung kadang-kadang. Bagaimana kita melihat tidak ada? Ya, kenapa jadi ditasawurkan? Fakanat hayatu kurbihi hayatu ghairi tamatin, maka kehidupan dekatnya kepada Allah itu tidak sempurna, tidak serupanya tidak sama. Wa minhum man jaharat lahul hayatu fihi la ala suratih, ada yang, ya, kehidupan itu zahir pada dirinya untuknya, tetapi la ala suratiha, tetapi bukan berdasarkan kehidupan, rupa kehidupan secara sempurna. Bukan rupa kehidupan itu apa? Selain manusia, yaitu alam yang kecil-kecil. Wa huwa baqil hayawanat, kambing saja, kerbau saja. Ya, itu juz'iyatil hayat, juz'iyatil maujudat. Manusia itu adalah wujud yang kamil. Makanya dalam Insan Kamil Imam Ibnu Arabi, manusia ini diciptakan min wujudi farqin ila wujudi jam'in. Dari wujud yang terpencar-pencar, alam semesta ini dihimpunkan, dibentuk jadi manusia. Wujud ini adalah kehidupan.
Maka yang memiliki kehidupan yang sempurna manusia. Tetapi ada yang sempurna tidak apa namanya? Surahnya tidak penuh. Kalau yang al-insanul kamil baru penuh, ada bagian kehidupan batin atau wujud batin, wujud yang tanpa materi. Ini yang belum sempurna. Allah belum tajalikan semuanya. Kalau fisik udah ditajalikan semuanya. Ya. Kenapa dikatakan maujudat alam semesta ini adalah suratullah dari segi wujud yang berbenda. Tetapi ada wujud yang tidak berbenda, seperti kolam, seperti arasy, seperti lauhil mahfuz, seperti malaikat, seperti jin, seperti ruh manusia, termasuk akal di dalamnya. Ya. Apabila sempurna, maka ini jasad dan waruha. Ya. Wa minhum man batalat fihil haya. Di antaranya ada yang kehidupan di dalamnya batalat. Ya. Batalat itu tidak jadi. Ya. Karena apa namanya, dia wujud saja bukan untuk dirinya, betul-betul karena orang lain, bukan karena dirinya. Kehidupan itu karena ada air dihidupkan, ya, atau ada angin dihidupkan, ada. Maka nama wujudan li ghairihi la li nafsi. Kan nabat, tumbuh-tumbuhan, ma'dan, hayawan wa amsalu dzalik. Fasaratil hayatu ma'a jami'il asya. Kehidupannya bersama sesuatu yang lain, semua bahkan. Fama samma syai'un minal mawjudat illa wa huwa hayy. Semua mawjudat itu hidup. Li'anna wujudahu ainu hayati, karena wujud itu adalah inti kehidupan itu. Kehidupan itu wujud. Wa mal farqu illa an yakuna taman aw ghairu tam. Bedanya hanya sempurna dan tidak sempurna. Bal ma samma illa min hayatihi tammah. Bahkan di sana tidak ada, melainkan kehidupan itu sempurna bagi dirinya. Li'annahu 'alal qadri alladhi tastahiqqu martabatuh. Karena kadar dia memang martabatnya, tingkatannya, fasenya memang sudah segitu patutnya. Kalau naqasa au jada la adamat tilkal martabah. Kalau kurang atau bertambah, maka martabat itu akan hilang. Manusia-manusia, malaikat-malaikat, jin-jin, tumbuh-tumbuhan udah. Fama fil wujudi illa man huwa hayyun bihayatin tamah. Tidaklah yang ada dalam wujud ini melainkan dia adalah sebuah kehidupan. Ya, bagi dia kehidupannya sempurna. Walayanal hayata ainun wahidah. Karena kehidupan itu, ya, ini beda hayyun dengan haya. Ya. Karena kehidupan itu adalah satu ain saja. Artinya begini. Saya menciptakan ini, misalnya saya menciptakan benda ini. Saya menciptakan benda ini. Saya menciptakan benda ini. Saya menciptakan benda ini. Coba lihat, bendanya berbeda-beda, tetapi yang menciptakannya sama. Artinya ketika saya menciptakan benda-benda yang berbeda, ketika saya menciptakan salah satu dari benda-benda itu dan kemudian benda-benda yang berikutnya, saya menciptakannya dengan diri saya semua. Karena tidak ada saya di sana selain, ya, ini Allah istilahnya. Saya menciptakan ini dengan diri saya semua. Kalau menurut istilah manusia dengan segenap kemampuannya, dengan segenap perhatiannya, dengan segenap dirinya. Artinya tidak ada Tuhan menciptakan sesuatu separuh hati, ya, atau sambil ngantuk-ngantuk akhirnya nggak jadi gitu. Nggak ada. Allah menciptakan. Maka setiap benda yang apapun hayahnya hayah tamah. Fala sabila ila naqsin fiha wala ila inkisamin listihalati tajzi'ul jauharil fard. Tidak ada jalan, ya, di dalam kehidupan itu untuk kurang, sebagaimana juga tidak ada jalan untuk terbagi-bagi. Karena memang jauhar yang satu persatu, benda satu persatu itu mustahil terbagi-bagi. Fal hayatu jauhar fardun, jauharu fardin maujudun bikamalihi li nafsihi fi kulli syai. Karena hidup adalah satu jauhar, ya, satu benda yang tunggal yang ada, ya, dengan dirinya sendiri, dengan dia sendiri secara sempurna. Dan itu segala sesuatu begitu.
Fasyai'iyatu syaihi hayatu. Maka segala sesuatu dari sesuatu secara umum itu adalah kehidupannya dia sendiri. Wa huwa hayatullah, dan kehidupan Allah. Satu nyamuk dengan gajah besar, ya, maka masing-masing, bukan wah kalau gajah nih baru nih Allah menciptakannya nih dengan keseriusan yang tinggi, kita katakan baru ini semua surah Allah. Atas nyamuk pun semuanya Allah. Artinya Allah ciptakan dengan segenap keindahan yang Allah ciptakan. Bahkan kalau kita yang bikin, lebih susah bikin nyamuk daripada bikin gajah. Ya, makin kecil makin susah. HP makin tipis, makin mahal makanya harganya. Wa huwa hayatullahi lati qamatil asya'u biha. Itulah kehidupan Allah yang sesuatu berdiri di atas kehidupan itu. Wa dzalika huwa tasbihuha. Dan kehidupan yang ada pada segala sesuatu, itulah tasbihnya. Ya. Tasbihnya kepada Allah. Setiap, coba, paling banyak bertasbih manusia, karena di dalam diri manusia terdapat syai'iyatul syai'. Setiap Allah tajalikan sifat pada diri manusia, apabila sifat itu berfungsi, melihat, kan sifat melihat, maka fungsinya melihat, maka kerja melihat dari sifat itu, itulah tasbihnya. Tasbih itu pensucian bentuk ketundukan, ketunggalan, keesaan yang tidak ada kekuasaan selain Allah, itu namanya. Kita mensucikan itu adalah meniadakan selain Allah. Tasbih-tasbih itu takbir, tamjid, tahlil, gitu. Mata tugasnya, fungsinya melihat, maka melihat itulah tasbihnya. Kuping mendengar, itulah tasbihnya. Nah, sesuatu secara umum meskipun kecil, ada sifat kehidupan yang Allah jelmakan pada dia, maka hidupnya sesuatu itu adalah tasbihnya. Min haitsu ismuhu al-hayy. Dilihat dari nama Allah al-hayy. Li'anna kulla syai'in fil wujudi yusabbihul haq min haitsu kulli ismin. Karena segala sesuatu di dalam wujud ini dia bertasbih kepada Allah. Tasbihnya dari segi setiap nama-nama yang ada pada dirinya. Fatasbihul mawjudati lillahi min haitsu ismuhu al-hayyu huwa ainu wujudiha bihayatiha. Maka tasbih semua mawjudat, tasbihnya kepada Allah, dilihat dari segi nama Allah al-hayy, hidup. Berarti hidup itu kan adalah wujudnya sendiri. Dengan kehidupan itu, maka wujud itu adalah tasbih. Tidak ada wujud dikehendak apa yang tunduk kepada selain Allah, termasuk jin, termasuk iblis. Wa tasbihuha lahu min haitsu ismihil alim. Dan kalau dia punya ilmu, tahu, semua manusia punya sifat tahu secara idopiah, tempelan. Tetapi apabila mau sempurnakan, maka dia jadi kasyaf. Gitu. Namun seberapapun ya ilmu idopiah itu tasbihnya. Ya, maka seorang Nabi Adam, ya, ketika di surga, ya, tidur, ya, dalam kasihnya Allah, ya, menyayangi Nabi Adam, maka diambil dari tulang rusuknya Sayyidatina Hawa, ya, dijadiin Hawa. Maka Hawa berdiri di sebelah Sayyidina Adam. Nabi Adam bangun, melihat sebelahnya ada wanita cantik. Weh, Masya Allah. Yang dia lihat adalah jelmaan sifat jamal Allah. Allah. Kemudian tergerak syahwatnya.
Wa fi hunaka yataharrak aidan. Ya. Lalu apa dia bilang? Allah, hadza ni'matun min ni'amillah. Masih positif. Ya, thinkingnya itu masih positif. Ya, karena belum ternodai fitrahnya oleh ya, tercemari oleh berbagai perbuatan mukhalafat. Gitu. Lalu apa gerakannya kalau udah bergerak begitu? Kan megang. Stop. Tuh. Bayar dulu maharnya. Ma huwa mahruha? As-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maharnya selawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sah. Apa bedanya cuman ya. Allah. Semua tasbih, hatta yang yataharrak itu tasbihu. Hada ni'matun min ni'amillah. Ya, wah bertasbih bener. Zikir. Min haitsu ismuhul alim huwa dukhuluhu tahta ilmih. Karena alimnya, taunya orang itu di bawah Allah, sifat ilmu Allah. Berarti kan itu pensucian, peniadaan yang lain, itu kan pensucian namanya. Hanya Allah saja. Makanya orang kalau belum punya ilmu yang sempurna, baru ilmu idopi dasar, kalau kita masih dia yang rasa tahu. Saya yang tahu itu ilmu dasar. Tapi kalau Allah sudah beri ilmu yang sempurna, makanya apabila Allah tajalikan sifat Allah yang sempurna, bersamaan dengan itu hatinya tunduk. Itulah cahaya yang ya bersinar dalam dirinya. Itulah kehidupan yang terbangun dalam dirinya. Itulah yang melihat ya hakikat dirinya tidak ada wujudnya. Wa qauluhu lahu ya alim, seolah-olah dia tahu itu berkata wahai yang maha tahu. Hiya kaunuha a'tathul ilmu min nafsiha bi an hakama 'alaiha anha kadza wa kadza. Ya. Adanya maujudat itu yang diberikan oleh ilmu dari dirinya, dengan menghukumkan dia bahwasanya dia begini, dia tahu ini begini, itulah tasbihnya. Wa tasbihuha lahu min haitsu ismuhul qadiru huwa dukhuluha tahta qudratih. Begitu juga orang punya kekuasaan, punya kemampuan. Ya, qadir itu berada di bawah takdir Allah. Maka seorang wali mampu qiyam, mampu tasbih, mampu berdakwah, mampu melakukan sesuatu dengan dengan kemampuan yang maksimal, karena dia diberikan kudrah yang kamil. Malah dia bilang la haula wala quwata illa billah. Karena semuanya udah penuh kehidupan itu. Itu semua punya Allah semua, dianya nggak ada. Kan kita itu kegelapan, ketika terang semua berarti gelap tidak ada. Apabila menyala semua sifatnya, ruhnya, kehidupannya, baru dia melihat bahwa hakikat dia tidak ada. Ternyata kemampuan dia kemampuan Allah. Ya. Bukan dibangun oleh tasawurnya, oleh ittisabnya, oleh ilmunya. Ya. Bukan deskripsi yang timbul dari pikirannya, bukan. Itu masih terbatas, masih idhofi. Coba maka kata seorang wali mengatakan, aku ini loh berdiri mengangkat bajuku ini, kalau tidak ada kekuatan Allah ini nggak kuat. Itu segitu telembonya, tahu telembo ya, segitu
lemahnya, itulah hassas, ketajaman jiwa yang sensitif itu, sampai mengangkat baju. Ya Allah, kalau Allah enggak beri kekuatan, saya enggak kuat ngangkat ini. Nah, itu fana namanya, karena dia dapat penuh kehidupan itu dari Allah. Wa tasbihuha lahu min haitsu ismuhul muridu. Begitu juga murid. Ya, nama Allah murid yang berkehendak. Apabila itu tajalli kepada dia sifat itu. Atau katakanlah murid yang idhafi, murid yang dasar. Kehendak yang dasar yang ada pada kita. Itu bentuk tasbih. Itu takhsisuha bi iradatih. Karena iradah itu iradah Allah khusus. Alamahiyya alaiha, menurut aslinya, berdasarkan aslinya. Tidak ada yang tidak kehendak Allah. Wong kita jelmaan kehendak, bagaimana ada kehendak yang muncul di luar kehendak Allah? Ya. Karena yang kita miliki kehendak dasar. Kita menyebutnya kehendak dasar, ini istilah kita, kehendak dasar. Kalau yang dimaksud ini kehendak idopi, karena ciptaan, kehendak tempelan. Ya. Apabila kehendak itu Allah jelmakan semua, maka dia mengatakan tidak ada kehendak. Sidi Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, uridu alla urid. Aku ingin ikut untuk tidak punya keinginan. Orang banyak sakit stroke karena banyak keinginan. Apa yang diinginkan semuanya sudah. Ya. Nah, maka apabila manusia tidak disempurnakan sifat-sifat ilahi ini, ya, dirinya masih hanya surah idopi, surah dasar aja, surah idopiyah, tambahan tempelan, artinya dasar. Artinya yang disebut, yang diistilahkan oleh manusia masih manusia kosmik, masih manusia materi. Maka kehidupannya materialistik. Kehidupan yang materialistik, serba perut, ya, serba hayawaniyah, syahwatiyah. Ya, jadinya akhirnya ya materialistik, ya hedonistik, hubud dunia, wahan. Ya. Orang dengan terlalu terlalu meremehkan tentang keluhuran budi pekerti. Orang sufi bicara hubud dunia jadi lecehan. Alah, jangan hubud dunia lah. Ya. Gimana sih nggak hubud dunia? Ya. Kirain paham, ternyata nggak paham. Wa tasbihuha lahu min haitsu ismuhu as-sami'u huwa isma'uha. Tasbih dari segi nama Allah yang yaitu as-sami, mendengar. Isma'uha, Allah membuat dia mendengar, ya, kepadanya kalamaha, kalam makhluk ini, wa huwa ma tastahiqu haqqiyuha bi tariqil hal, yang hakikat-hakikatnya dia peroleh dengan tariqil hal, dengan seketika itu. Bima bainaha wa bainallah, antara kehidupan dan Allah, bi tariqil maqal, melalui kata-kata. Ya, maka dia mendengar apa-apa yang dikatakan, apa-apa yang, ya. Coba ada yang mendengar bisikan dari Allah, inspirasi kah, ilham kah, wahyu kah, ini pendengaran yang sempurna. Ya, paham itu adalah dari mendengar. Ya, mendengar batin, mendengar ruhani. Kalau mendengar idopi, ya ini suara di luar. Tapi ada mendengar yang menjadi sifat kesempurnaan Allah tajalli pada dia, mendengar sifat rohani, sehingga dia mendengar teguran Allah, suara yang disebut dari batin. Para wali ketika berbicara tentang hakikat, karena dia mendengar, ya. Tidak sama kita menyebutnya inspirasi, ya sama, Allah menginspirasikan kepada kita. Orang belajar, begitu tengah belajar kan dari Allah, tapi ini idopi, pengetahuan dasar, ya. Orang kafir mungkin banyak lebih cerdas dari kita, ya, karena dia lebih jujur. Arti lebih jujur, belajar untuk dunia 100%, kita separuh-separuh. Jadi dunia kurang, agama kurang. Jadi dalam keadaan goncang, iktirab, kholaq, orang dalam keadaan tidak stabil, ya
nggak sempurna mendapatkannya. Itu. Apabila ditambahkan sifat mendengar yang sempurna, pendengaran batin, maka teguran Allah pun bagi dia kedengeran. Allah. Coba mereka mengatakan, qala li wa aqulu lahu. Allah, aku berkata kepadanya dan dia berkata kepadaku. Siapa? Allah lah. Wih, keren amat. Kita niru bunyi. Anak kecil niru sirkus. Ya. Jadi dukun jadinya. Ya. Artinya orang-orang meniru. Wah nih. Wah. Bukan ini nih. Iya. Wah. Mantap. Yang ada juga komunikasi dengan jin. Ya. Coba Imam Ibnu Arabi, ya, bertemu dengan seorang alim dan juga arif, dan dikenal dia seorang mufassir faqih. Ya. Ulama-ulama dulu ada yang menjadi mujtahid mutlak. Tetapi kalau bicara tasawuf, seperti orang itu tidak mengetahui ilmu-ilmu syariat. Pure, tidak terpengaruhi dengan pemikirannya. Karena ada orang ahli filsafat begitu bicara tasawuf mesti ada pengaruh filsafatnya ke dalam pembicaraan tasawuf ini. Ya. Ada orang fikih kalau bicara tasawuf akan ya, kesan fikihnya masih terdapat dalam tasawuf itu. Tapi ada orang yang masing-masing secara objektif boleh berbicara di bidang ilmu masing-masing tanpa mempengaruhi pengetahuan. Contoh, ulama pergi ke barat melihat teknologi dan filsafat barat. Begitu bicara agama mesti terpengaruh pemikiran keagamaan ini dari filsafat yang dia anut. Tapi ada orang-orang yang memang tidak. Jika bicara tasawuf, pure tasawuf. Fikih pure fikih, tauhid pure tauhid. Nah, ada seorang yang dikenali seperti itu. Maka Imam Ibn Arabi datang menemuinya. Kemudian Imam Ibn Arabi memberikan salam, ya, kemudian mencium tangannya. Lalu beliau duduk berhadapan berdua-dua. Keduanya menundukkan kepalanya. Tidak ada satu kata pun keluar dari kedua mulut para aulia itu. Mungkin lebih 1 jam. Setelah itu selesai dan pamit. Di tempat yang berbeda dua orang ini menerangkan ilmu yang diperoleh masing-masing di antara mereka. Ya. Qala Syekhina Al-Imam Ibn Arabi berkata. Jadi ada komunikasi batin yang sudah rusak karena manusia hidup terlalu mengandalkan materi. Coba kita amat demenan itu bisa itu kontak batin. Udah ngerti. Ya, tapi sayangnya dalam urusan syahwaniyah, bukan robbaniyah. Suami sama istri kan ada kehidupan yang terus seiring saja, nggak ngomong juga ngerti. Itu. Jika sama-sama mendapatkan hakikat robbaniyah yang satu, maka dia mengerti. Inilah komunikasi yang sekarang sudah diganti oleh handphone. Tapi ada palsunya, yaitu jin. Ya, ada palsunya. Baik. Artinya ini semua tasbih maksudnya. Tidak ada kelebihan. Jangan dikira apabila orang memiliki itu kelebihan dia, nggak ada. Tidak ada. Bahkan kalau yang ditonjolkan sampai kepada khawarikul ada, sampai kepada menerobos undang-undang sunatullah zahir, itu menunjukkan kekurangan wali itu. Bukan kehebatan. Kehebatan itu dalam pemeliharaan yang murni. Dia tidak perlu ada pertunjukan-pertunjukan di alam muluk, alam syahadah ini, karena dia memang kekasih Allah saja yang tidak pernah terlepas. Ya. Orang melihatnya apabila wali Allah itu yang aneh-aneh, masuk di
selah-selah batu masuk loh. Kalau nggak perang dengan musuh, Nabi Musa kalau nggak dikejar Firaun dan di depannya laut, bagaimana dia ngebelah gunung jadi laut? Coba kita nggak pugu-pugu ngebelah gunung jadi laut. Seolah-olah orang menunggu kemajuan Islam itu apabila datang keluar biasa. Bukan, kejernihan hati, moralitas, akhlak itu yang akan menimbulkan pembelahan gunung itu kalau memang mau dibelah. Ya, bukan menunggu-nunggu keajaiban ini. Jadi ma'rifat sudah diganti dengan mitos. Itu mistik. Ya. Jadi apabila berbicara atau berharap untuk adanya kehidupan seperti para wali-wali dulu, tetapi persepsinya sudah mistik, klinik, mitos. Yang enggak dong, yang ada akhlak, ma'rifat, syuhud, ibadah yang betul-betul karena Allah itu. Ya. Ada di satu tempat, satu pulau terpencil di tanah Nusantara ini sedang bergerak untuk menjadi sebuah negara yang bebas. Tetapi yang ditimbulkannya klinik. Ya. Tidak. Apabila manusia mampu merubah jiwa manusia menjadi tunduk kepada Allah, itu lahir keluar biasaan dan keberkahan di muka bumi ini. Ya. Bukan seperti yang tadi saya katakan di sebuah negeri terpencil di kepulauan kecil di sana yang akan sedang berusaha untuk muncul menjadi negara yang independen. Ya. Yang ada mitos bahwa negara ini akan bangkit apabila ya, rajanya berbulu seperti kerak semua, dan bulunya itu kalau diambil ya bisa dipakai untuk tidak mempan ditembak dan dibaca kalau perang. Ini kan mitos. Ya. Di Tiongkok banyak yang begitu. Ini kelemahan. Ya. Mitos mengganti akhlak, klinik mengganti makrifat. Bukan bagaimana hidup dengan jiwa yang bersih, berakhlak. Nah, itu baru ada keberkahan, pertolongan, keluar biasaan dari Allah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wa tasbihuha, dan tasbihnya maujudat ini kepada Allah dari segi nama Allah yang tajalli pada dia al-basihat wa hiya kaunuha, yaitu adanya maujudat itu tahta basrih, di bawah penglihatan Allah, bima tastaqihu haqiqatuha, yang hakikatnya itu patut pada maujudat itu. Wa tasbihuha lahu min haitsu ismihil mutakallim, dari segi nama Allah berbicara, hiya kaunuha, adanya maujudat itu, wujud itu maujudah an kalimatih. Orang apa? Kita ini adalah keluar dari kata Allah, kun. Idza arada an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun itu kan an yaqula lahu qaul, kalam. Ya, kun fayakun. Kita ini adalah sebuah jelmaan dari kalimat kun. Maka itu sebab kita disebut kaun, mutakallim. Maka berarti di dalam diri kita sudah terdapat sifat jelmaan, sifat kalam. Ya, tapi kalam yang idafi, yang terbatas. Tapi apabila kalam Allah yang dimaksud adalah apabila orang berbicara tentang kalamnya, idza natiqa minallah wa idza takallama fabillah misalnya. Ini adalah kalam yang sempurna, yang tumbuh dari ruhani. Itu. Baru ngomongnya adalah hikmah. Mereka dikasih musibah, semusibah-musibah, keluar dari mulutnya hikmah. Ya. Dihina, keluar hikmah. Ya. Kita dihina, coba keluar apa? Wah, udah. Para wali itu kenapa banyak hikmah? Karena menghadapi musibah itu. Ya.
keluar hikmah, keluar hikmah. Itu menjadi mutiara kehidupan. Coba kalau mutiara kita dicatat, ya, isinya laknat semua, sambar geledek, kurang ngajar, dasar daglog, ya, udah apa aja itu hikmah keluar, ya, karena tidak memiliki cahaya kehidupan batin itu. Maka tasawuf bagaimana menghidupkan rohani itu? Itulah namanya alam gaib, malakut wa jabarut. Itu yang pasti dalam buku tasawuf. Waqis ala dzalika baqil asma, dan analogikan nama-nama Allah yang lain. Fa idza alimta dzalika fa'lam anna hayataha muhdatsatun binisbati ilaiha. Apabila engkau mengerti maka ketahuilah bahwa kehidupan maujudat itu adalah muhdats, baru, ya, dari segi dirinya. Coba gambar yang dimunculkan di layar itu kemunculannya sebetulnya kan adalah setiap satu klise, satu negatif, tak tak, diri dia sepenuhnya apabila dimunculkan. Namun berulang-ulang, maka kemunculan itu baru. Adapun kalau kita lihat klisenya nggak baru, ya, semuanya sabit. Gitu. Qadimatun bin nisbati ilaih. Qadimah kalau dikaitkan dengan Allah, li'annaha hayatuh, karena semua yang dijelmakan itu kehidupannya, wa hayatuhu sifatuh, sedangkan kehidupan Allah sifatnya, wa sifatuhu mulhaqatun bihi, sifat itu nempel di Allah. Wa mata arada anta tata'aqqal dzalika fanzur ila hayatik. Jika engkau ingin melogikakan, memahami, memikirkan, lihat dirimu, lihat kehidupanmu, wa taqidiha bika, dan batas kehidupan itu padamu. Fa innaka la tajudi ila ruhan, yang kamu lihat adalah ruh mukhtasan bik, ruh yang khusus untukmu. Wa dzalika huwa ruhul muhdas, itu ruh baru, bukan ruh yang ya, karena itu tempelan jelmaan, ya. Surah, orang menulis gambar karena ada pengetahuan di dalam pikirannya, maka dituangkan di situ. Ini bukan ini adalah surahnya, ini idopahnya, bukan asli. Ini aslinya. Itu sebab setiap ruh berbeda dengan yang lain. Itu khas ruh untuk, ya, dia kehidupan secara keseluruhan, kehidupan penglihatannya, kehidupan telinganya, kehidupan pikirannya, kehidupan bicaranya, kehidupan, ya, karena kehidupan adalah wujudmu secara keseluruhan. Itu sebab di dalam apa namanya, teori Asy'ariyah, pertama sifat itu al-hayyun, hayyun, baru ilmun, baru iradatun, baru kudratun. Ya, karena tidak ada ilmu kalau tidak ada haya, tidak ada iradah kalau tidak ada ilmu, tidak ada kudrah kalau tidak ada iradah. Ya. Adanya kudrah karena ada iradah, adanya iradah karena ada ilmu, adanya ilmu karena adanya hayy. Ya. Dan itulah pada yang punya wujud sendiri, yang qadim, yang baqa, dan seterusnya. Itulah Allah. Yang lain surahnya, jelmaannya, idopahnya, bikinannya, tempelannya, dan lain sebagainya. Bukan hakiki, bukan asli. Ini adalah definisinya, katakan, untuk masing-masing individu ini, manusia, untuk menyaksikan Allah pada dirinya, apa yang akan Allah perbuat padanya. Ya. Wa ma tarafatan nazar an hayatik. Kalau kamu apa namanya berpaling dari melihat hidupmu, min haitsu ikhtisasi habik, ya,
dari segi kehidupan yang ikhtisas, yang sangat khusus untuk kehidupanmu. Wa zukta min haitsu syuhud. Kemudian kamu dapat merasakan dari segi syuhud, anna kulla hayyin fi hayati kama anta fiha. Segala kehidupan di dalam kehidupannya, termasuk kamu di dalam kehidupan itu. Wa syahidta sarayani tilkal hayah. Dan kamu telah menyaksikan mengalirnya kehidupan itu, berjalannya kehidupan itu fi jami'il maujudat, di maujudat itu. Alimta annahal hayatul haq Allah allati qama bihal alam. Kamu akan tahu bahwa semuanya itu adalah kehidupan Allah yang hak, ya, yang alam berdiri atas kehidupan itu. Kita saksikan kehidupan yang kita sendiri, lalu kita lihat kehidupan yang ada pada setiap makhluk, termasuk manusia dan lain-lain. Maka baru kita melihat ternyata kalau kehidupan kita sendiri yang khas untuk kita, bukan kehidupan dia, bukan ruh dia, ruh kita. Tetapi ini semuanya jelmaan ciptaan berasal dari satu kehidupan, satu ruh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia melihat banyak wahdaniyah kebanyak. Ya. Wa tilka hiyal hayatul qadimatul ilahiyah. Kehidupan yang qadim itu, ya. Maka apa yang terjadi di dunia ini pada setiap individu manusia itu semua dengan bahasa logikanya sudah dicatat oleh Allah di sana. Itu keluar dari sifatnya yang memang qadim. Cuman dijelmakannya banyak. Nah, dari sinilah orang-orang sufi mengatakan bahwa ruh orang itu tidak masuk ke orang lain. Ada kesurupan ruh? Nggak ada. Yang ada kesurupan jin. Ya. Wah, ini suara Syekh Abdul Qadir, mana ada? Ya. Karena ruh adalah wujud dan kekhasan dari semua sifat yang terjadi pada individu dia seseorang. Ya, bukan sesuatu yang lain yang terpisah, tidak. Karena semua sifat ada dalam hai adalah wujudu syai, adanya sesuatu, dan itulah ruhnya. Bagaimana ketika Allah telah menjelmakan kepada berbagai macam makhluk, ruh ini ada di sini, ruh apa? Yang ada adalah jin, sebagaimana malaikat. Makanya kita disuruh bersifat malak, ya. Sebagaimana dia bersifat jin, karena di dalam diri kita, ya, sempurna, ada wujud semua pada diri kita, yang ada pada masing-masing alam semesta. Fafham ma asyartu lak fi hadhil ibarah. Pahamilah apa yang saya singgung, saya isyaratkan pada kata-kata tersebut di atas tadi. Bal fi jami'i kitabi, bahkan di semua kitabku. Ya. Hadza idz aktsar masail hadzal kitab mimma lam usbaq ilaihim. Ya, coba. Luar biasa. Karena kebanyakan permasalahan yang saya berada di kitab ini tidak pernah didahului oleh siapapun, katanya. Ma khalal mustalah alaiha. Ya, yang selain daripada istilah-istilah saja. Istilah-istilah memang sama, tetapi cara pengupasannya berbeda. Beliau punya kekhasan sendiri. Ya, katakan Ibnu Arabi kecil. Ya. Cuman sebagian ulama yang mengatakan, kenapa jadi Ibnu Arabi bukunya rada ringan dibacanya, ini rada ruwet? Ya, ada yang mengatakan ya tergantung keruwetan dia sendiri dalam mengutarakannya. Kalau si Imam Ibnu Arabi itu plong aja, mengucapkan plong-plong. Kalau ini mumet. Ya. Sama juga orang kalau pikirannya mumet, bicaranya juga kan ruwet, gitu. Tetapi kedalamannya luar biasa. Fa innahu la sabila ila tahaddus fi ilmin illa bi istilahi ahli. Karena untuk mengatakan sesuatu tentang sebuah ilmu tidak bisa, melainkan mesti menggunakan istilah para pakar itu.
Adapun istilah yang saya ingat, istilah yang sudah digunakan oleh pakar-pakar itu, tetapi cara pengupasannya berbeda. Itu saja maksud beliau. Wa illa fa aksar ma wada'tuhu fi kitabi hadza lam yada'u ahadun qabli. Kalau tidak, akhirnya ini ada kitab tersendiri, seolah-olah kitab yang lain daripada kitab sebelumnya. Sama berbicara tentang pengalaman hakikat. Fi kitabin fi ma'alam, pada kitab-kitab yang aku ketahui. Wala sami'tuhu min ahadin fi khitabi fi ma afham. Dan tidaklah aku mendengar dari salah seorang, ya, pembicaraan yang apa yang aku pahami. Bal a'tanil ilmu bidzalika bi syuhudihi bil ain. Bahkan ilmu itu, artinya ilmu itu memberikan kepadaku, ya, dengan suhud kepada ilmu itu nyata, allati la yuhjab anhu syai', yang tidak dihalangi oleh sesuatu apapun. Bil ardi wala fis sama', di langit dan bumi, wala asghara min dzalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang lebih kecil dan yang lebih besar, semuanya ada dalam kitab Allah yang mubin. Orang apabila Allah sudah berikan kepada dia tajalli, maka berarti dia ini kitab mubin. Apa kitab mubin? Kitab yang menjelaskan pada dirinya. Kitab ini ketentuan, takdir, ketetapan Allah, dan ketetapan itu adalah tajalli sifat dan asma Allah. Dan manusia itu adalah kitabun mubin. Ya. Itu sebabnya apa? Kitabun mubin itu la yashhaduhu illal muqarrabun. Bal huwa kitabum marqum. Bahkan kitabnya itu sudah marqum, sudah ada tanda bacanya. Ini takdir kehidupan semua kita, ini tanda baca Tuhan. Tetapi hanya orang yang muqarrabun saja yang jika tidak ini, ya saya salah nasib, salah emak, salah ayah, salah nama, salah waktu, salah kampung, semua jadi salah. Sampai dicoba 4 kali salah semua. Ya, enggak ada. Semua berdasarkan pengetahuan Allah, tidak ada yang salah. Wa alam anna kulla syai'in minal ma'ani wal hayat wal ashkal was suwar wal aqwal wal amal wal ma'dan wan nabat wa ghairu dzalik mimma yutlaq alaihi ismul wujudi fa innahu lahu hayatun fi nafsihi li nafsihi hayatan tamatan ka hayatil insani, lakin lamma hujiba dzalik anil aktsarin najalnahu an darajatihi wa ja'alnahu mawjudan li ghairihi. Ketahuilah segala sesuatu. Sesuatu ini apa saja yang bersifat ma'ani, yang abstrak, yang tidak diketahui, ya, apa capaian akal, malaikat dan lain sebagainya, hayat atau bentuk-bentuk, ya, askal rupa-rupa, ya, askal atau suar gambarnya, ya, seperti mata, hidungnya begini, itu semua, tapi askalnya manusia. Lalu perkataannya, perkataan manusia, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, amal, aktivitasnya, kerjanya, dan ma'dan, barang-barang apa sih ma'dan itu? Barang pertambangan, dan nabat, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Segala yang disebut dengan ada, semua ada itu. Malaikat ada, jin ada, dan semua ada. Ya, dia punya kehidupan. Di mana? Di dirinya. Kehidupan itu khusus untuk dirinya, ruhnya, wujudnya. Tidak ada wujud yang lain. Ya. Tamah, sempurna, karena memang Allah menciptakannya penuh. Tidak ada ini diciptakannya karena ngantuk, itu sebab berbentuk binatang, ini enggak ada. Ini kecil karena Tuhan waktu mau bikin lupa jadi kecil, enggak ada. Seperti kehidupan manusia sama. Maka ada istilah Al-Quran ini mukjizatnya. Satu Quran, satu surah, meskipun kecil, apalagi besar, satu ayat, satu jumlah kalimat, ya, mengandung makna ketuhanan semuanya. Itulah mukjizat Al-Quran, ya. Dan mengandung makna hakikat syariat dan tariqah. Itu sebab Al-Quran terdiri daripada ayat, surah, majmu', juz', kemudian semua Al-Quran. Di dalamnya masing-masing mengandung unsur ketuhanan, akhlak dan ibadah. Ini sama dengan setiap makhluk, kehidupan makhluk, baik dalam bentuk manusia yang kitab mubin semua, ya, atau separohnya,
ya, maka semuanya ada kehidupan Tuhan secara penuh. Tetapi itu terhijab semua dari kebanyakan orang, sehingga derajatnya diturunkan oleh Allah, maka dijadikan maujudnya maujud li ghairi. Hidupnya dan adanya untuk Allah. Tetapi kalau sudah sempurna, udah hidupnya untuk dirinya. Li'annahu huwa. Itulah al-insanul kamil. Huwal abid wal ma'bud. Dianya nggak ada, itu maksudnya. Huwal abid wal ma'bud, dia nggak ada. Ini mah kita merasa kita yang ibadah, Allah yang disembah. Loh, ya, nggak ada. Yang ibadah itu adalah anugerah, semua sifat Allah, begitulah bahasa syariatnya. Berarti dia nggak ada dong. Berarti dia telah menjadi mazhar Allah yang sempurna. Ini bagi dirinya dalil untuk menuju kepada Allah, dan juga bagi orang lain. Itulah waliullah. Nah, sekarang agama ini hanya bacaan, tulisan, kemudian amalan-amalan, lalu berantem, udah. Karena ikhtilaf, karena nggak maulid, yang satu nggak kunut, yang satu berantem. Jangan nyalain yang nyalain maulid. Kita juga sama kalau sama mereka. Sama-sama agamanya kacang goreng, kan gitu. Merasa lebih benar tapi akhlaknya lebih buruk daripada yang dia katain kurang benar. Ya. Nah, ini akhlak yang tidak ada. Wa ila fa kullu syai'in min al-asya'i lahu wujudun fi nafsihi li nafsihi wa hayatun tamatun biha yantiqu wa biha yaqil wa biha yasma wa yabsur wa yaqdir wa yurid wa yaf'al ma yasha. Kalau tidak, maka segala sesuatu dari sesuatu tersebut mempunyai wujud di dalam dirinya untuk dirinya dan kehidupan yang sempurna. Dengan kehidupan itu, dengan sesuatu itulah dia berkata, berpikir, mendengar, melihat, mampu, menginginkan dan melakukan sesuatu. Wala yarifu hadza illa bi tariqil kasyaf. Ini tidak terjadi melainkan dengan cara kasyaf. Makanya kata Allah, kuntu samahu alladzi yasma'u bihi. Bukan dia, tetapi wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha wa ma tasyauna illa ayyasha. Ada bilang begitu, tetapi kalau kita tidak syuhud, tidak kasyaf, enggak, kita aja rasanya. Makanya masih ngomongnya kita dulu baru Allah. Kata mereka, enggak, Allah dulu baru Allah. Al-abid wal ma'bud, al-muhib wal mahbub. Ini syuhud dan kasyaf. Inilah jelmaan kehidupan sempurna. Itulah al-insanul kamil. Berarti hamba ini semuanya Allah jelmakan untuk melaksanakan perintah Allah. Ya. Itu sebab para wali jadi rajin ibadah. Wali yang kasab tiba-tiba katanya tidak sholat. Lah ini bagaimana menganalisanya secara ilmu hakikat juga? Itu sebelum dia itu gila, goblok dulu. Tidak ngerti syariat. Ya. Lama-lama jadi mengaku-ngaku dan terus. Ya. Nggak ada. Maka wala ya'rifu hadza illa bi tariqil kasyaf fa inna syahidna ayyanan. Maka kami, kata beliau, betul-betul telah menyaksikan secara nyata, mata kami melihat. Wa ya dzalikal ikhbaratil ilahiyah. Ya, dan didukung oleh hadis Al-Qur'an. Artinya apa yang dia kasyafkan, begitu lihat Al-Qur'an ada ayatnya, cuman dengan mata batinnya itu disebut isyari. Oh, ini dalilnya nih. Kita biar katanya dibaca, dihafal, dipelototin ayat demi ayat, yang kita lihat adalah hukmul lughah wal usulil aqliyah. Maka kata Sidi Ahmad Zarruq, untuk memahami hadzal arad ada dua, ada al-wusul wal wusul. Ada kalau minha min ilmik, usul ilmu Arab, ya, kita mengetahui sharaf, nahwu, balaghah, fikih, usul fikih hadis, ini namanya minal usul. Ada minal wusul. Memahami Allah itu dari dua, minal wusul dan minal usul. Usul itu adalah ilmu, usul ini. Ya. Atau dengan istilah lain, minka wa minha. Minka itu dari dirimu. Apa? Dari dalam batinmu, wa huwal haq. Ya. Minha dari apa yang dipahami oleh dia di luar dia. Ya.
Fama nukila ilayna min anna al-a'mala ta'ti yaumal qiyamah suwaran tukhatib sahibaha fataqulu lahu. Apa yang dinukilkan kepada kita, apa yang sampai kepada kita, apa yang berita kepada kita, bahwasanya amal nanti datang di hari kiamat. Amal itu berupa rupa yang bicara si pemilik amal itu, pemilik rupa itu kepada kita. Lalu Anda berkata kepadanya, ya, lalu amal itu apa, surah itu berkata kepadanya, ana amaluk. Coba bagaimana? Kita beramalkan di dunia, kan amal-amal kita. Kenapa di akhirat ada rupa cantik datang kepada kita? Kita tanya, man anta? Lalu rupa itu mengatakan, ana amaluk. Itulah rupa Allah pada kita. Coba kalau ditanya, man anta? Ana anta. Lah kan Allah sendiri yang menerangkan itu dalam hadis. Kata beliau, aku melihat Allah iyanan. Dalilnya ada itu. Itu sebab ada yang namanya musyahadatul qulub dengan musyahadatul iyan. Berbeda. Kalau menyaksikan hati, itu tanzihun, tidak ada ilustrasi apapun. Seperti orang ingat kepada Allah. Nget. Apa yang diingat? Kemurnian Tuhan tanpa ada sembarang deskripsi dan hayalan dan lukisan. Memang yang melihat adalah hatinya karena musyahadatul qulub. Kalau musyahadah Allah iyanan dengan mata sendiri, dia ngelihat semua manusia ininya, tapi batinnya mengatakan itu semua jelmaan daripada asma dan sifat. Makin banyak dia lihat orang, makin melihat kekuasaan Allah. Ini namanya sugul sibuk dengan Allah bersama manusia. Maka yang keluar hikmah mulu, baik yang memuji dia dan yang menghina dia. Inilah kasyaf, adalah akhlak kepada Allah. Inilah musyahadatul iyan. Ya. Itu sebab dikatakan bahwasanya orang wali yang melek lebih sempurna daripada wali yang buta matanya. Karena kalau yang buta matanya musyahadatnya qulub aja, tapi yang matanya melihat, dia ngelihat semua Allah pada suaranya. Ya, dan dia tidak sibuk dengan suar itu karena suar itu tidak ada hakikatnya. Nah, nanti kita datang begitu jelek amal kamu, siapa? Ana amaluk. Oh, berarti jelek. Coba kenapa kita ada surah di depan kita? Summa ta'tihi ghairuha fatatruduha wa tunajih. Datang yang lain dia usir. Lalu dia berbisik. Wa kadzalika qauluhu innal kalimatal hasanata ta'tihi fi suratin kadza wa kadza. Begitu juga dalam hadis akan dikatakan bahwa kata-kata kita yang baik-baik dulu nanti datang berupa sesuatu. Wal qabiha ta'tihi fi surati kadza wa kadza. Coba orang amalannya buruk, begitu bangun berupa binatang. Apa itu? Amalannya ini, amalannya ini, amalannya ini. Sesuatu yang tidak amalkan abstrak, karena amal itu hakikatnya adalah sifat-sifat itu. Adapun apabila keluar ke fisik itu suratul amal surahnya. Tapi amal itu abstrak. Namun di akhirat orang yang di dunia tidak tahu baik buruk, tidak kasyaf, maka di akhirat ditunjukkan rupa. Tuh. Tapi kalau yang memang kasyaf di sini sudah ngaku duluan kalau dia salah. Itu kasyaf. Bukan kasyaf tahu urusan orang. Sedangkan dirinya segudang kesalahan tidak ngerti. Ya. Wa qauluhu ta'ala wa in min syai'in illa yusabbih bihamdih. Ini di bawah kata-kata segala sesuatu semuanya bertasbih kepada Allah. Ya. Fal asya jami'uha tusabbih lillahi bilisanil maqal. Segala sesuatu semuanya bertasbih kepada Allah dengan bahasa kata-kata. Yasma'uhu man kasyafallahu anhu. Orang mendengar, yang dikasapkan oleh Allah itu mendengar, tapi dengan pendengaran batin. Tadi itu pendengaran yang sempurna. Wa bilisanil hal, dengan bahasa lidah, bahasa tubuh, katakan bahasa perilaku. Kama sabaka bayanu fi hadal bab, sudah dijelaskan sebelumnya. Wa tasbihu bilisanil maqal bihamdillahi haqiqiyyun ghairu majazi faham. Kalau tasbih dalam kata-kata ya alhamdulillah dengan kata-kata bukan majaz, hakiki. Wa min hadzal qabil nataqal a'da'u wal jawarih. Oleh karena dari perkara ini anggota tubuh itu juga bicara. Wa qad wajadnahu fi ma'atana al-kasyaf jami' dzalik.
beliau mengaku bahwa saya mendapat kasab untuk mendengar bahasa ucapan kata-kata, gerakan tangan ini itu adalah sebuah kata-kata, tapi ya yang didengar oleh batinnya. Seperti orang kalau demen mesti dia bisa menerjemahkan kata-katanya semua. I love you, I miss you, semua dengan gerakan kata-kata. Tapi dengan ini ngelihatnya. Ya. Begitu. Ya. Seperti tadi Imam Ibnu Arabi duduk bersama aulia Allah. Kita mah kupingnya udah kotor, mulutnya udah kotor, kena hatinya kotor, keluar semua kotor. Bagaimana mau menangkap bahasa yang halus itu? Fa imanuna yauma bil ghaib imanun tahqiq, la imanu taklid. Iman kita kepada ghaib iman yang tahqiq, bukan iman taklid. Kalau taklid, ya, wala ghaiba indana illa min haitsu nisbatul mautin. Tidak ada gaib berdiri kita melainkan berdasarkan tempat. Wa illa fa ghaibana huwa syahadatuna wa syahadatuna huwa ghaibuna. Fa ghaibuna huwa syahadatuna wa syahadatuna wa ghaibuna. Jika tidak, yang gaib itu syahadah, yang syahadah itu gaib. Walam nazkur hadha ta'yid an-naqli illa li ajlil mukhatab lana wajadna hadzal kasyaf bi hadha ta'yid. Kami tidak sebutkan tentang dukungan kerohanian ini secara nakli, melainkan hanya untuk mukhatab. Ya, untuk orang yang mendengarlah, bukan untuk apa yang saya dapatkan. Artinya perumpamaan-perumpamaan itu cuma untuk dikatakan kepada orang yang mendengar. Ya, bukan seperti yang kasab yang saya dengar. Kata beliau begitu. Fafham wa ta'ammal tursyad. Insyaallah taala wallahi yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Kita istirahat ya. Habis Isya kita baca Sirul Asrar. InsyaAllah.